Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomil Arfa, kelas 1A, D4 Administrasi Niaga, merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan membacakan dan membawakan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang membahas tentang fungsi dan sumber produksi. Nah, sebelum kita bahas materi tersebut, kita harus tahu apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Jika tidak ada proses produksi, nasi yang setiap hari kita makan hanya akan menjadi padi di sawah. Jika tidak ada proses produksi, maka baju yang kita kenakan hanya akan tetap menjadi kapas atau bambu. Jenis-jenis produksi. Selanjutnya yaitu jenis produksi. Apa saja itu jenis produksi? Yang pertama adalah produksi ekstraktif. Pada intinya, produksi ekstraktif ini mendapatkan dan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam untuk kemudian diproduksi menjadi sebuah produk yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia pada umumnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari para ahli yang tertuang dalam berbagai judul buku. Salah satunya yaitu dari buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan karya Arif Surson. Nah, di sana dijelaskan bahwa usaha ekstraktif merupakan kegiatan yang mengambil berbagai macam hal yang berasal dari alam langsung seperti pembuatan garam, penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Secara sederhana, usaha ekstraktif adalah aktivitas industri yang mendapatkan dan memanfaatkan bahan baku produksi yang berasal dari alam. Badan usaha ini merupakan perusahaan ekstraktif, di mana mereka akan melakukan kegiatan mengelola sumber daya alam dengan cara mengeksplorasi, mengambil, dan kemudian memprosesnya dengan tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Keberadaan perusahaan ekstraktif itu bisa membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan keuntungan, dan juga memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, yang kedua adalah produksi agraris. Apa itu produksi agraris? Produksi agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan lahan atau tanah sebagai faktor produksi utama. Kegiatan produksi itu meliputi pertanian dan perkebunan, serta peternakan dan perikanan darat. Produksi agraris dapat menghasilkan berbagai pangan, seperti beras, jagung, kedelai, umbi-umbian, buah-buahan, susu, telur, dan lain-lain. Selain itu, produksi ini juga dapat menghasilkan bahan baku industri seperti tebu untuk bahan baku gula, getah karet untuk bahan baku ban, kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng dan margarin, coklat untuk bahan baku makanan, teh dan kopi untuk bahan baku campuran minuman. Oke, yang ketiga adalah produksi industri. Kegiatan produksi yang dilakukan dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Contohnya adalah mengolah tanah pertanian, membuat perkebunan kelapa sawit, dan pemeliharaan ikan bandeng. Pengertian agraris tidak hanya mencakup pertanian jasa, tetapi juga peternakan. Nah, produksi industri adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kegiatan produksi industri dilakukan dengan menggunakan mesin dan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam produksi industri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, pelaku usaha, biaya energi. Tingkat produksi industri yang tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan upah tenaga kerja. Namun, produksi industri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dilakukan dengan cara ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan produksi industri yang baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tujuan produksi. Apa saja tujuan produksi itu? Nah, mari kita tahu. Yang pertama yaitu 1. Memenuhi kebutuhan konsumen.
Tujuan pertama yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu produksi adalah konsumen memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika hal seperti kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang. Adapun contohnya yaitu seperti produk pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain sebagai pemenuhan dari tiap individu. Nah, yang kedua adalah bagi produsen, tujuan kegiatan produksi adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan menciptakan atau memberikan nilai pakai pada suatu produk, produsen dapat melihat perbedaan antara harga jual dan biaya produksi. Produk yang dikonsumsi dan dibeli masyarakat tentu akan memberikan pendapatan atau keuntungan bagi pihak produsen. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan penghasilan negara, yaitu mengurangi pengangguran, tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, semakin banyak juga mereka menghabiskan uang untuk konsumsi makanan dan minuman, perjalanan, dan pembayaran pajak. Hal itu pasti akan melancarkan pergerakan perekonomian negara dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Nah, yang keempat adalah mengganti barang yang telah rusak atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Buat apa memproduksi barang yang tidak bisa digunakan atau dijual lagi? Nah, selanjutnya adalah tahapan produksi, yaitu pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, pada fase atau tahapan pertama ini, Anda harus membuat rencana terkait target produksi, desain produksi, biaya produksi, atau anggaran yang dibutuhkan, juga bahan bakunya. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk bisa mencapai target jumlah produksi juga termasuk dalam tahapan ini yang bisa diatur dengan software HR. Tidak lupa juga analisa atau kapasitas produksi dalam satu periode tertentu sehingga bisa diproyeksikan target produksi yang bisa diwujudkan. Yang kedua adalah penjadwalan atau scheduling. Menentukan jadwal adalah tahapan yang harus dilakukan sesudah Anda mengarahkan alur produksi. Hal itu penting. Kenapa? Karena penjadwalan akan sangat mempengaruhi jam kerja tenaga kerja serta memperhitungkan kapasitas produksi. Untuk langkah awal, Anda harus membuat jadwal utama yang berisi total keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Setelah itu, baru dibagikan ke berbagai divisi yang ada dengan jadwal yang disesuaikan dengan jadwal utama. Nah, yang ketiga adalah instruksi atau pengalihan untuk memulai produksi, atau biasa juga disebut sebagai dispatching. Tahapan keempat ini yaitu perintah atau instruksi untuk segera memulai proses produksi. Instruksi untuk memulai produksi ini dilakukan untuk mengimplementasikan rencana, alur, juga jadwal dalam proses produksi. Dengan begitu, hasil produksi dapat dihasilkan sesuai dengan waktu serta jumlah yang ditargetkan di aplikasi stok barang yang digunakan. Pada saat keempat tahapan ini sudah Anda lakukan, maka akan lebih mudah untuk memenuhi permintaan konsumen dan menopang aktivitas perekonomian. Nah, yang kelima adalah penentuan aliran atau yang terakhir atau juga biasa disebut routing akan sangat menentukan urutan kegiatan dari proses produksi. Hal yang menjadi fokus pada tahapan ini akan dimulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, quality control, hingga distribusi barang-barang. Nah, selanjutnya adalah fungsi produksi. Mari kita tahu apa saja fungsi produksi itu. Yang pertama adalah fungsi produksi rata-rata atau disingkat dengan AP. Adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Fungsi produksi ini dapat memberikan informasi mengenai output per pekerja atau output per unit model.
dibandingkan dengan jumlah total output yang dihasilkan. Fungsi produksi rata-rata ini juga dapat membantu produsen dalam menambah hasil produksi dan tenaga kerjanya. Yang kedua adalah fungsi produksi sebagai marginal atau marginal product. Adalah perubahan output yang dihasilkan oleh penambahan satu unit input atau faktor produksi tertentu, sedangkan input lainnya tetap konstan. Fungsi marginal ini dapat memberikan informasi mengenai tambahan output yang dihasilkan oleh setiap tambahan input. Fungsi produksi ini dapat membantu produsen dalam menentukan jumlah optimal input atau faktor produksi yang digunakan untuk membantu produsen dalam menentukan harga jual yang optimal. Yang ketiga adalah fungsi produksi. Fungsi produksi jangka pendek adalah fungsi produksi yang mengasumsikan bahwa ada satu faktor yang tetap dan satu faktor yang variabel atau tidak tetap. Fungsi produksi ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara faktor produksi dengan produksi sendiri secara langsung. Dalam jangka pendek, setidaknya ada satu faktor produksi yang tetap dan kuantitasnya tidak dapat diubah-ubah. Fungsi jangka pendek ini dapat membantu produsen dalam menentukan jumlah output, biaya, dan laba yang optimal. Selain itu, produksi juga dapat membantu produsen dalam menambah produksi dengan menambah jam kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Yang keempat, atau yang terakhir, adalah fungsi produksi jangka panjang. Adalah fungsi yang mengasumsikan bahwa semua faktor produksi dapat berubah atau diubah dalam jangka waktu yang relatif lama. Fungsi produksi jangka panjang ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Fungsi produksi jangka panjang dapat membantu produsen dalam menentukan jumlah output, biaya, dan laba yang optimal dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, fungsi produksi jangka panjang juga dapat membantu produsen dalam menentukan strategi jangka panjang seperti investasi dalam modal produksi dan pengembangan teknologi. Yang kelima, atau yang paling terakhir, adalah fungsi produksi total. Adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara input atau faktor produksi dengan output hasil produksi secara keseluruhan. Fungsi produksi ini dapat memberikan informasi mengenai jumlah total output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Selain itu, fungsi produksi ini juga dapat membantu produsen dalam menentukan jumlah output yang optimal dan mempertimbangkan jumlah input atau faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi ini dapat digunakan untuk menghitung produksi rata-rata dan produksi marginal. Nah, yang terakhir adalah sumber produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Sumber daya alam mencakup berbagai jenis bahan mentah seperti kayu, biji besi, minyak bumi. Sumber daya alam itu juga dapat diperbarui seperti hutan, laut, ikan, serta tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak, bumi, dan matahari. Sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi dan sangat penting dalam kegiatan produksi, seperti pada gambar tersebut. Yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu mencakup seluruh kegiatan manusia, baik jasmani, rohani, dalam proses produksi, dalam menghasilkan barang dan jasa. SDM ini merupakan faktor yang paling penting dari beberapa faktor produksi yang lain, karena manusia memiliki inisiatif atau ide, mengorganisasi, memproses, dan memimpin semua faktor produksi. Sumber daya ini juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dan terbagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih,
serta tenaga kerja yang tak terlatih dan tak terampil. Produsen harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya proses atau sumber daya manusia yang berkualitas dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah modal, sumber daya alam, yaitu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Modal dapat berupa uang atau aset lain, baik aset finansial seperti surat berharga atau aset real seperti pabrik dan mesin. Modal meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi. Modal dapat membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak barang atau layanan dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Modal juga dapat bertahan dari waktu ke waktu. Faktor produksi modal memiliki beberapa fungsi penting dalam proses ekonomi dan produksi. Beberapa fungsi utama dari faktor produksi modal adalah meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan keuntungan yang optimal dalam bisnis. Produsen harus mempertimbangkan ketersediaan modal yang cukup dalam memproduksi barang dan jasa. Yang keempat adalah faktor kewirausahaan, yaitu sumber produksi yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Faktor kewirausahaan ini mencakup berbagai hal, yaitu seperti kemampuan manusia untuk mengelola dan mengembangkan usaha dengan mengambil risiko dan mencari peluang. Faktor kewirausahaan ini juga meliputi inovasi, kreativitas, kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Faktor kewirausahaan juga sangat penting dalam kegiatan produksi karena dapat membantu produsen dalam mengembangkan bisnis dan menciptakan nilai tambah pada produk. Juga produsen harus mempertimbangkan ketersediaan faktor kewirausahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Poin terakhir yaitu adalah sumber daya informasi, yaitu faktor yang diakui dalam teori ekonomi modern. Sumber daya informasi adalah faktor produksi berbentuk pengetahuan, data, fakta, ide, konsep, teori, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Sumber daya informasi dapat diperoleh dari berbagai media seperti buku, internet, jurnal, seminar, pelatihan, dan berbagai informasi lainnya. Sumber ini dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan produknya agar lebih tepat sasaran dan menciptakan nilai tambah atau surplus pada produk. Nilai tambah ini merupakan selisih antara nilai produk dengan biaya faktor produksi yang digunakan. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf bila ada perkataan dan kalimat yang tidak tepat. Saya Yaumil Arfah, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.